keluar dari rumah ini, aku tantang kau. Mengungkap rahasia mengubah nasib yang mengejutkan. Sore itu udara panas menyelimuti kampung kecil Rudi di pinggiran Yogyakarta. Dia merasakan dadanya bergetar, suara pertengkaran di dalam rumahnya memecah keheningan. Orang tuanya yang penuh harapan ingin dia meneruskan usaha kecil mereka, namun Rudi merasa tertekan. Dengan air mata menyelip di sudut matanya, ia berteriak, "Keluar dari rumah ini, aku tantang kau." Setiap kata terasa seperti petir yang menyerang jiwanya. Merasa terjebak dalam cita-cita orang tua, ia memutuskan untuk pergi, mencari kehidupannya sendiri di kota yang jauh. Dengan keberanian yang menyisakan rasa sakit, Rudi mengemasi barang-barangnya. Saat melangkahkan kaki keluar dari rumah yang penuh memori, dia merasakan beratnya keputusannya. Hatinya bergetar, merindukan keluarga yang selalu mengajarkan arti kerja keras dan kejujuran. Namun, sesuatu di dalam dirinya membara sebuah hasrat untuk mengubah nasib. Begitu menginjakan kaki di kota besar, Rudi terhantam dengan realitas keras. Cahaya lampu neon dan hiruk-pikuk kendaraan mengingatkannya akan impiannya yang tak pernah redup. Ia berjuang sebagai buruh pabrik, peluh bercucuran di dahi, mengenang betapa sulitnya hidup. Rasa rindu kampungnya membuat setiap malam terasa membosankan. Namun, ada sesuatu yang mengubah arah hidupnya. Seorang mentor yang melihat potensi Rudi. Mentor itu membimbing Rudi, memperkenalkan dunia bisnis yang tak pernah ia bayangkan. Rudi belajar dengan tekun, dan lambat laun mengembangkan impian baru. Dalam kesibukannya, rasa bersalah selalu menggelayut di hati. Ia merasa menjauh dari orang tuanya. Dengan setiap pencapaian, ia mengingat betapa berartinya dukungan keluarganya. "Tunggu," kata hatinya, "apakah semua ini layak jika harus berpisah dari orang-orang tercintanya?" Suatu ketika, setelah bertahun-tahun di kota, Rudi merasa perlu untuk kembali. Dia merindukan kampungnya dan ingin menunjukkan betapa jauh ia sudah melangkah. Saat tiba di rumah, senyum hangat orang tuanya menghapus semua keraguan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata mereka, mungkin ketakutan akan kehilangan Rudi selamanya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika Rudi berbicara tentang impiannya, dia merasakan perasaan campur aduk. Orang tuanya ingin dia kembali, tetapi dia juga ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Di dalam hatinya, dia mulai menyadari bahwa perjuangan barunya adalah untuk mewujudkan keadilan di dunia kerjanya, memastikan hak-hak pekerja dihormati. Menantang norma-norma yang ada membuatnya terombang-ambing. Apakah dia dapat mengubah nasib tanpa mengorbankan jati dirinya? Pertanyaannya menggantung dalam keheningan malam saat Rudi bersiap menghadapi arus lebih besar di depannya. Di antara harapan dan beban, ikatan keluarganya akan menjadi jembatan atau penghalang? Saat itu, dia tahu bahwa pertarungan sejatinya baru dimulai, menunggu untuk dihadapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kembali ke kampungnya, Rudi merasakan kehangatan bukan sekadar dari sambutan orang tuanya, tapi juga dari aroma khas masakan ibunya yang menguar di dapur. Ia merasa seolah berlayar kembali ke masa lalu, saat hidup tak serumit ini. Namun, saat dia duduk di meja makan, senyuman orang tuanya mengusik pikiran yang terus berputar. Rasanya seperti menginginkan dua hal yang bertolak belakang, menghargai cinta mereka dan mengejar mimpinya sendiri. "Mama, Papa,
Suara Rudi pecah di tengah keheningan. Aku ingin membantu pabrik di kota. Kami bisa merubah banyak hal di dalamnya. Keduanya menatapnya, keraguan tertuang dalam tatapan mereka. Kita bisa berjuang bersama-sama, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Saya paham, Nak. Tapi, suara sang ayah berat, apa kau tidak melihat betapa kerasnya kami bekerja untuk menjaga usaha ini? Rudi menghela napas. Ia tahu apa yang ia katakan bukan tanpa risiko. Menggunakan semua yang telah ia pelajari untuk mengubah nasib pekerja, tidak hanya pekerja di kota, tetapi juga di desanya. Dia ingin memulai dengan usaha mikro memberdayakan petani lokal, memberi mereka pelatihan dalam manajemen dan pemasaran. Dengan cara itu, pekerja akan kembali menguasai nasib mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan Rudi mulai menyusun rencananya. Dia mengajak Rini, teman masa kecilnya, untuk bergabung. Rini, kau tahu cara kami membuat kerajinan tangan. Kenapa tidak kita coba menjualnya secara online? Rini tampak ragu, tetapi mata Rudi bersinar penuh semangat. Kita bisa menunjukkan pada semua orang bahwa produk lokal itu berharga. Kita bisa membantu banyak orang. Malamnya, mereka duduk di bawah cahaya bulan purnama berbagi ide dan impian. Bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan metode modern, dan bagaimana menjalin pemasaran secara daring dengan produk mereka. Bercerita tentang keinginan maju dan mengangkat derajat orang-orang sekitar terasa memompa darah ke dalam jiwa mereka, namun, tantangan pun datang. Saat mereka mulai bergerak, Rudi dihadapkan pada birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian dari pasar. Apakah kau yakin ini semua akan berhasil? Rini bertanya, dengan nada ragu yang tak tertutupi. Jika kita tidak mencoba, kita pasti akan gagal, jawab Rudi, momen berapi-api memuncak di dadanya. Kata-kata itu mengingatkan dia bahwa kekuatan terbesar datang dari kemauan untuk berjuang, tidak peduli seberapa besar rintangannya menghadang, malang tak dapat ditolak. Satu malam ketika Rudi dan Rini sedang merancang gerakan, mereka terperangkap dalam masalah. Pabrik mereka mengalami kebakaran akibat ledakan mesin. Rudi terjaga mendengar suara sirene di kejauhan. Hatinya bergetar, semua usaha yang telah dirancangnya bisa hancur dalam sekejap. Perasaannya campur aduk antara keputusasaan dan harapan. Apakah semua impian ini akan sirna begitu saja? Bersiap menghadapi kenyataan pahit itu, Rudi dan Rini berusaha menemui pemilik pabrik. Dia harus berbicara, menemukan solusi, dan berjuang untuk keadilan bagi mereka dan semua pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Keraguan mulai merayap, tetapi semangatnya tidak akan padam. Saat ia berdiri di depan pintu pabrik, keheningan malam penuh harapan dan ketegangan menyelimuti. Apalagi yang dia harus korbankan untuk mencapai cita-citanya? Tanpa menyadari, kata-kata ibu dan ayahnya terngiang kembali di telinganya. Setiap pilihan melibatkan risiko, Rudi. Pilihlah jalan yang membuatmu bangga. Sekali lagi dalam hatinya, dia bertanya, apakah aku berani melangkah lebih jauh? Pintu itu terbuka, memperlihatkan kedalaman kegelapan, tetapi di baliknya, harapan baru menanti. Saat Rudi melangkah masuk, suara jantungnya berdegup kencang, menandakan awal perjalanan yang sesungguhnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rudi melangkah ke dalam pabrik yang gelap, suasana dingin dan hampa menggerogoti semangatnya. Cahaya bulan yang lemah membias melalui jendela yang pecah, menggarisbawahi bekas luka yang ditinggalkan oleh kebakaran. Aroma asap masih menyengat hidungnya, mengingatkannya pada betapa rapuhnya segala sesuatu yang dia impikan. Saat langkahnya bergetar di atas lantai yang hitam dan berdebu, sebersit harapan menyala dalam hati Rudi. Dia tahu jika dia ingin mengubah nasib para pekerja, ini adalah saatnya.
Dia harus berbicara dengan pemilik pabrik, mencari cara untuk menghidupkan kembali mimpi dan harapan yang telah terhapus. Satu suara muncul dari kegelapan, membawa kembali kesadarannya. Rudy? Kau di sini? Rini melangkah masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku khawatir tentang keadaan ini. Rini, kita harus menemui pemilik pabrik. Jika kita bisa meyakinkannya untuk bangkit lagi, semua ini tidak akan sia-sia. Rudy berusaha menampakkan keberanian meski hatinya bergetar. Keduanya bergegas menuju ruang kantor, di mana pemilik pabrik, Pak Sandi, duduk dengan ekspresi ragu, seolah menimbang semua kerugian yang telah dia alami. Dengar, Pak Sandi, Rudy mulai, suara yang menggema penuh tegas, meski ujung-ujungnya bergetar. Kami bisa memulai sesuatu yang baru. Kita bisa menjalin kerjasama untuk memastikan para pekerja tidak kehilangan tempat mereka. Ada cara-cara untuk membuat usaha ini lebih baik. Pak Sandi menggeleng. Rudy, ini bukan semudah itu. Biaya untuk memulai semuanya lagi sangat besar. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa ini tidak akan terulang? Sekali lagi, saya paham risikonya, Pak. Rudy menatap sinis. Tapi bagaimana jika kita bisa melatih para pekerja tentang inovasi, teknologi baru, dan pemasaran? Ini bukan hanya perihal pabrik. Ini tentang menyelamatkan kehidupan mereka. Kami punya cara yang bisa memupuk potensi. Kita bisa bermanfaat tidak hanya bagi kita, tetapi juga komunitas dari mana kita berasal. Rini menambahkan, kami punya ide untuk memasarkan produk lokal secara online. Dengan pelatihan yang tepat, kita bisa mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan hasil penjualan. Rasa suspensi memenuhi ruangan. Rudy merasakan pandangan Pak Sandi tajam, menelisik mukanya. Kecemasan menghimpit? Atau bisa jadi harapan? Rudy berharap dia bisa melihat sisi positif dari semua ini. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Pak Sandi akhirnya berbicara. Tapi jika kalian benar-benar ingin mencoba, aku akan memberi kalian kesempatan. Namun, tidak berurusan dengan uang dan renungan yang berisiko, tegasnya. Akan ada syarat. Rudy dan Rini saling menatap, saling berbagi semangat. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu. Meski tantangan pasti ada di depan, itulah momen yang membuat kebangkitan menjadi nyata. Hanya ada satu masalah, syarat apa yang akan diumumkan oleh Pak Sandi. Saat percakapan berlanjut, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponsel Rudy. Sudah lebih dari 1 minggu ia tidak mendapat kabar dari orang tuanya dan mendapati bahwa ayahnya mengalami masalah kesehatan. Hatinya bergetar. Mampukah dia melakukan ini sekarang, ketika ada kepedihan yang bersembunyi? Selama ini Rudy berjuang untuk mimpinya. Situasi di rumahnya kini menjadi sebuah dilema emosional yang sulit. Keputusan mana yang akan memengaruhi masa depannya? Apakah ia bisa terus berjuang atau justru kembali untuk merawat keluarganya? Satu langkah lebih dekat, ucap Rini, memecah keheningan. Tapi, apa kita bisa tangani semua ini? Dengan pundak yang berat, Rudy menatap kembali ke arah Pak Sandi. Kami akan mengubah keadaan ini, apapun yang harus dilakukan. Hatinya mantap, tetapi keraguan terus mengusik pikirannya. Apakah dia cukup kuat untuk melewati semua ini? Saat Rudy melangkah mundur, suara hatinya berbisik. Aku datang untuk berjuang, tapi kini harus memilih untuk mimpiku atau untuk keluarga. Rahasia di hadapannya semakin rumit. Bagaimana bisa mendamaikan kedua dunia yang begitu berseberangan? Rudy menahan napas, berusaha menenangkan diri di tengah gejolak perasaannya. Pandangannya beralih kembali ke Pak Sandi yang terlihat serius.
Rini mencoba membangun kembali semangatnya. Kita harus mendengarkan syarat dari Pak Sandi, Rudy. Siapa tahu ini bisa menjadi jalan keluar yang kita cari. Pak Sandi merapatkan tangan di atas meja, menandakan bahwa dia bersiap mengungkapkan rencananya. Baiklah, ini syaratku, suaranya tenang meski tegas. Kalian harus bisa mengumpulkan dana awal untuk memulai program ini. Kalian punya waktu 1 bulan. Senjata ujung, jawaban tak terduga itu mengguncang semangat Rudy. Tapi, Pak, dari mana kami bisa mendapatkan dana itu dalam waktu secepat ini? Aku tahu ini sulit, tapi jika ini berhasil, aku akan mendukung kegiatan kalian ke depannya, Pak Sandi menjelaskan, optimisme dan skeptisisme berpadu dalam nada bicara. Kalian harus bisa meyakinkan investor, menunjukkan bahwa pabrik ini bisa pulih. Rudy merasakan keringat dingin membanjiri telapak tangannya. Tanpa gagasan jelas, bagaimana mungkin? Namun, pandangan Rini yang penuh semangat membuatnya ingat bahwa mereka tidak sendiri. Aku punya beberapa kontak, Rini tiba-tiba berkata, nada suaranya bergetar penuh gelora. Mungkin kita bisa mengatur pertemuan dengan beberapa pemodal. Mereka peduli dengan proyek-proyek sosial dan pasar online kita bisa menjadi daya tarik, tambah Rudy, peduli dengan ide tentang memanfaatkan kemajuan teknologi. Jaga semangat, Rudy. Ini bukan saatnya untuk menyerah, Pak Sandi melihat perubahan di wajah mereka, meski keraguan masih tampak. 1 bulan. Itu saja waktu yang kupinta. Jika kalian bisa mencari solusi, aku akan mendukung kalian. Rudy dan Rini tersenyum. Kesempatan ini memberi mereka harapan, walau berat di pundak. Saat mereka keluar dari pabrik, kegelapan malam menanti di luar. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya samar, seolah mengawasi perjalanan mereka. Rudy menghela napas panjang, berusaha menelan semua pikiran yang berusaha menyeretnya kembali. Rudy, apa kau sudah memikirkan tentang ayahmu? Tanya Rini yang tampak lebih serius. Sekilas ingatan menyergap Rudy, tentang Lekar, senyumnya, dan betapa kuatnya cinta keluarga mereka. Aku suara Rudy kristal tak jernih. Tapi, aku tak bisa meninggalkan banyak harapan ini untuk mereka. Tak bisakah kita menyerah sebelum mencoba? Rini menggeleng, tidak. Kita bisa melakukannya. Ini untuk mereka, Rudy. Sebuah kesempatan untuk merubah nasib. Dengan itu, wajah Rudy bersinar. Ya, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua orang yang berjuang. Mereka melangkah perlahan menjelajahi jalanan yang membentang di depan, keduanya berkomitmen untuk meraih impian baru meski di tengah kecemasan yang membelit. Namun saat mereka melangkah bersama, sebuah pesan berbunyi lagi di ponsel Rudy. Kali ini dari ibunya. Cepat ia membuka pesan tersebut dengan telapak tangan menggigil. Satu kalimat muncul dan menghantam hatinya seperti petir. Rudy, ayahmu butuh perhatian lebih. Apakah kau pulang? Rudy merasa terhimpit kembali. Begitu banyak beban di kepalanya. Seolah semua yang telah direncanakan mulai terguncang. Dia melihat Rini. Aku tidak bisa, Rini. Ayahku, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rini tahu apa yang ada di pikirannya. Kau harus kembali, Rudy. Kau tidak bisa melewatkan momen ini. Ini hidupmu. Kata-kata Rini berputar di dalam pikirannya. Momen hidup. Saat itulah semua terasa seperti bergelombang. Mana yang akan dia pilih? Keluarga atau impian? Dari jauh, Rudy melihat cakrawala mulai merona. Apakah semua ini akan terjawab dengan baik? Semua pertanyaan itu menggoyahkan hatinya.
Perasaan bertentangan menjadikan setiap langkah terasa berat. Rudy terbelah antara dua dunia yang saling tarik. Jikalau dia memilih satu, apakah dia akan kehilangan yang lain? Satu hal pasti, keputusan harus diambil. Apakah dia cukup berani untuk mencari kebenaran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dan saat malam semakin larut, jawaban itu perlahan mengungkap dirinya dari kegelapan. Rudy menghentikan langkahnya, terjebak antara keputusan yang menguras jiwa. Suara deru lampu kendaraan menambah bingung suasana di sekitarnya. Dia mendalamkan napas, mencoba menemukan ketenangan di tengah kebisingan pikirannya. Rini berdiri di sampingnya, merasakan gejolak yang sama. Bagaimana kalau kita bagi waktu? Tanya Rini pelan. Kau bisa pulang sebentar, pastikan ayahmu baik-baik saja, lalu kita bisa bicarakan rencana kita lebih lanjut. Tidak ada salahnya berusaha seimbang, kan? Mendengar saran Rini, hati Rudy bergetar. Apakah mungkin menyisihkan waktu untuk keduanya? Menjaga keluarga dan keinginan. Senyum Rini, meski kecil, memberikan secercah harapan di dalam dirinya. Namun kesedihan di balik wajahnya membuat Rudy merasa berat. Tapi bagaimana jika waktu itu tidak cukup, Rini? Jika aku pergi dan semuanya menjadi lebih buruk? Atau jika kita gagal mendapatkan dana? Semua ini terlalu tidak pasti. Rini menggerakkan kepalanya. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini, Rudy. Tapi kita harus terus berusaha. Seperti yang Pak Sandi katakan. Lalu, ingatan akan ayahnya muncul kembali. Kenangan indah yang pernah mereka bagikan, saat-saat ketika senyumnya bisa menyentuh hati siapa saja. Rudy tidak ingin kehilangan itu, tidak ingin menyesal ketika semuanya telah berlalu. Sebuah pesan terlintas dalam pikirannya. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Rudy, ini adalah kesempatan kita. Rasa malu menyelimuti Rudy. Dia terlalu terpaku pada ketakutannya hingga tidak melihat harapan yang ditawarkan Rini. Dengan tegas, ia mengangguk. Baik, aku akan pulang, sahutnya, suaranya penuh tekad. Mereka berjalan cepat menuju rumah. Di tengah jalan, detak jantung Rudy semakin kencang. Setiap ketukan menyeretnya kembali ke momen ketika ayahnya terbaring lemah di rumah sakit. Kepala Rudy dipenuhi visi ayahnya, tangannya yang bergetar, suara batuknya, semua itu menghantui benaknya. Akan tetapi, hidayah untuk berjuang demi yang lebih besar mulai menghimpit ruang pikirannya. Ketika sampai di rumah, keheningan menyambut mereka. Rudy melangkah masuk dengan hati berdebar, berharap melihat ayahnya dalam keadaan baik. Ibunya duduk di ruang tamu, wajahnya lelah dihiasi kekhawatiran yang mendalam. Tanpa banyak bicara, Rudy menghampiri dan menangkap bayangan ayahnya yang terbaring di kamar. "Ma, bagaimana kabar ayah?" Suara Rudy bergetar, penuh keinginan untuk mendengar bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Ibunya memberikan senyuman yang seolah menutupi semua rasa sakit. "Ayah masih terbaring, Rudy. Dokter bilang dia butuh istirahat lebih banyak. Tapi aku merasa dia mendengar kita," balasnya lembut, namun suara hatinya tercium jelas penuh kecemasan. Rudy melangkah ke kamar. Di sana, ayahnya terbaring dengan tampang tak berdaya, napasnya teratur namun lembek. Menyaksikan keadaan itu, harapan dan kesedihan bercampur dalam dirinya. Jari-jarinya meraih tangan ayahnya, mengingat khasiat kehadiran yang hangat. Semakin ia menggenggam, semakin kuat rasa cemas menyerangnya. "Ayah, aku di sini. Aku akan melakukan segalanya untukmu," ujarnya. Bibirnya bergetar menahan tangis, sebuah suara menggema dalam pikirannya. Bagaimana jika ini adalah kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terpuruk?
Bagaimana jika perjuangan mereka bisa membuat semuanya lebih baik? Rudy tahu, sekarang, semua itu tergantung padanya. Setelah beberapa saat di samping ayahnya, Rudy kembali ke ruang tamu, menemukan Rini dengan ekspresi prihatin. Bagaimana? Tanya Rini pelan. Rudy menelan ludah. Dia masih sama. Tapi aku tidak akan menyerah. Kita harus berjuang, ujarnya mantap, seorang pahlawan yang siap bertarung. Setiap kebangkitan rasa ini seolah menebarkan aura baru, energi yang membuatnya siap menghadapi tantangan yang menantinya. Namun saat itu, ponsel Rudy bergetar, sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Instingnya berkata ini bisa menjadi jawaban yang mereka cari. Rudy menatap Rini, keduanya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Siapa ini? Rudy menarik napas dalam-dalam. Anehnya, rasa penasaran mengalahkan semua keraguan yang tersisa. Dia menjawab panggilan, berharap bahwa suara di ujung saluran akan memberikan mereka perubahan nasib yang mereka impikan. Rudy? Suara di telepon terdengar samar, namun Rudy mengenali nada itu. Suara seorang lelaki yang penuh energi, membuat jantungnya berdegup cepat. Ya, ini saya. Siapa ini? Namaku Arif. Aku dengar tentang kondisi ayahmu. Dan aku punya sesuatu yang mungkin bisa membantumu, jawabnya cepat. Rudy merasakan ketegangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa maksudmu? Apa yang bisa kamu bantu? Aku berada di sini untuk membantu. Kita bisa mengumpulkan dana dari beberapa investor yang tertarik dengan kisah-kisah perjuangan. Tapi aku butuh informasi lebih lanjut tentang apa yang kamu butuhkan dan bagaimana kami bisa membantumu, Arif menjelaskan. Urgensi dalam nada suaranya menggugah harapan Rudy. Rudy memandang Rini, yang mulai mendekat dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Kita butuh biaya untuk pengobatan ayah dan kebutuhan sehari-hari, ucap Rudy, suaranya kini mantap. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Baik. Jika bisa, janjikan bahwa kita bertemu besok pagi di kafe dekat rumah sakit. Aku akan menjelaskan lebih lanjut, dan kita bisa lihat apa yang bisa dilakukan. Rudy mengangguk bersemangat. Terima kasih, Arif. Saya akan ada di sana. Setelah menutup telepon, hatinya bergetar penuh harapan baru. Siapa dia? Tanya Rini, tidak sabar menunggu penjelasan. Dia akan membantaku mencari dana untuk pengobatan ayah, ungkap Rudy, senyumnya menghiasi wajahnya yang sebelumnya tegang. Kita harus janji untuk pergi besok. Wajah Rini bersinar dengan semangat. Ini adalah pertama kalinya kita benar-benar mendapatkan dukungan. Kita bisa melakukannya, Rudy. Kembali ke kamar ayahnya, sentuhan tangan ayahnya terasa lebih hangat. Rudy memastikan ayahnya bisa merasakan hadirnya harapan yang baru. Kekuatan baru memasuki jiwanya, seolah berjanji untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya. Namun saat malam menjelang, kecemasan menerpa Rudy kembali. Bagaimana jika semua ini hanya harapan semu? Dia merasakan nada gelisah di dalam hatinya. Tidur terasa jauh dan berat, pikirannya tak dapat beristirahat dari berbagai kemungkinan buruk. Di antara bayang-bayang malam, Rudy mengingat perkataan Rini tentang ketidakpastian hidup. Bagaimana jika usaha mereka sia-sia? Bagaimana jika Arif tidak memenuhi janjinya? Rudy menghentikan perasaan itu. Dia tidak bisa terbawa oleh ketakutan lagi. Dia harus percaya dan berfokus pada apa yang bisa dia lakukan. Keesokan harinya, mentari memancarkan sinar terang yang masuk melalui jendela. Rudy bangkit dengan semangat baru dan berusaha menyiapkan diri menghadapi pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Namun, saat ia bersiap, ponselnya vibra lagi.
Pesan dari Rini. Jangan lupa sarapan, ya. Kita harus kuat untuk pertemuan nanti, bunyinya. Rudy tersenyum, merasakan dukungan Rini. Bersama, mereka berdiri menghadapi ketidakpastian, berharap akan ada terobosan dalam perjuangan mereka. Namun saat mereka bersiap berangkat, suara detakan jam dinding menghentikan langkah mereka. Ponsel Rudy bergetar sekali lagi. Tapi kali ini bukan Arif, bukan juga Rini. Ini adalah panggilan dari nomor lain. Satu nomor yang tidak dia kenal. Mau tahu sesuatu yang bisa mengubah segalanya? Hati Rudy tercekat. Kata-kata itu begitu menggoda dan misterius, membuatnya langsung terbayang kemungkinannya mengerikan dan menakjubkan. Terpaku, Rudy mendengarkan, dan saat itu dia merasa bahwa langkah mereka telah mengguncang sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit dari sekadar perjuangan melawan penyakit. Rudy mengambil napas dalam-dalam, suara dari ujung telepon itu begitu menekan jiwanya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa ini? Apa yang kamu maksud? Tanyanya, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya bergetar penuh rasa penasaran. Aku tahu banyak tentang keluargamu. Tentang ayahmu, dan suara itu terhenti sejenak, memberi Rudy kesempatan untuk merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus bersedia mendengarkan dengan terbuka. Rudy merasa bingung. Setiap kata yang diucapkan membuat rasa ingin tahunya semakin membengkak. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya cukup tegas meski ketakutan mulai merayapi pikirannya. Dengarkan baik-baik. Lihatlah ke sekelilingmu. Ini bukan hanya tentang pengobatan ayahmu. Ada banyak yang bisa kamu pelajari, banyak kebenaran yang akan mengubah hidupmu selamanya, jawab suara itu. Memberi kesan bahwa nasibnya sedang berada di ujung jari. Rudy masih tidak mengerti. Apa yang kamu ketahui tentang aku? Dan mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu bisa membantuku? Karena aku memiliki informasi tentang orang-orang yang dekat denganmu. Dan, Rudy, mereka semua memiliki rahasia yang bisa menyelamatkan ayahmu, ejek suara itu. Jika kamu berani menemui mereka, kamu mungkin mendapati bahwa jalan menuju harapan tidak selalu terlihat jelas. Sebelum Rudy bisa menjawab, suara itu menutup pembicaraan dengan cepat, meninggalkan rasa bingung dan pertanyaan yang mengganggu. Dia mengalihkan pandangannya ke jendela, memperhatikan cahaya matahari yang mulai merayap masuk, seolah-olah mencoba memberikan harapan di tengah kekacauan pikirannya. Rini masuk ke dalam kamar dengan senyum cerah, membawa sepotong roti bakar. Kau siap? Tanyanya penuh semangat. Rudy hanya mengangguk, namun matanya masih berbinar oleh sisa-sisa pembicaraan yang baru saja terjadi. Rini, bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar mengumpulkan dana? Aku baru saja berbicara dengan seseorang yang mengatakan bisa membantuku dengan lebih dari itu. Rini mencuri pandang ke arah Rudy. Ketidakpastian menghiasi wajahnya. Apa maksudmu? Apakah ada hal lain selain yang kita rencanakan? Rudy merasakan ketegangan dalam suara Rini. Seseorang yang misterius menghubungiku. Mereka mengatakan ada rahasia yang bisa mengubah segalanya. Misterius? Rudy, kamu tidak bisa terjebak dalam. Tapi Rini, jika ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan ayah, kita tidak bisa mengabaikannya. Kita tidak bisa hanya berharap pada satu orang dan mengandalkan dana. Potong Rudy, suara kegelisahan mengisi setiap kata, wajah Rini berubah serius. Tapi kita juga tidak tahu siapa orang ini. Bagaimana jika ini semua hanya penipuan? Kita sudah cukup berjuang. Rudy merasakan batinnya terbelah. Di satu sisi, rasa penasaran dan harapan yang tak terhindarkan. Di sisi lain, rasa ketakutan akan risiko yang mungkin terjadi.
Kadang-kadang, Rini, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus berani mengambil langkah yang tidak biasa. Rini terdiam sesaat, melihat Rudy dengan tatapan penuh pertanyaan. Jadi, apa yang kau rencanakan? Sebuah tersenyum mulai terlukis di wajah Rudy, dipenuhi keteguhan hati. Aku akan mencari tahu siapa orang itu. Besok setelah pertemuan dengan Arif, kita akan mencari jawaban. Kita tidak bisa mengabaikan peluang ini. Mereka berdua terdiam sejenak, terjebak dalam keterpanaan. Serentak Rudy merasakan seberkas harapan menyinari hati mereka, tetapi tetap saja bayangan ketidakpastian menunggu di hadapan mereka. Rudy menatap Rini, berusaha meyakinkan diri, semua ini demi ayah. Kita harus berani melangkah. Rini hanya mengangguk, meski rasa cemas masih membayangi. Sebelum mereka beranjak, ponsel Rudy bergetar lagi, pesan singkat dari Arif, jangan lupa tentang janji kita. Ini adalah langkah penting. Saat Rudy dan Rini beranjak pergi, pikiran Rudy dipenuhi dengan pertanyaannya menggantung, apa yang terungkap setelah semua ini? Dan benarkan rahasia itu akan membawa mereka ke jalan yang lebih baik, atau justru menjerat mereka dalam masalah yang lebih dalam? Rudy mengangguk sedikit, berusaha menggenggam harapan meski bayangan ketakutan masih melingkupi benaknya. Langkahnya terasa berat saat mereka melangkah keluar dari rumah, menuju pertemuan dengan Arif. Jarak ke tempat pertemuan itu tidak jauh, tetapi setiap langkah terasa seperti menempuh waktu yang lama. Rini berjalan di sampingnya, diam-diam mengawasi ekspresi wajah Rudy. Mereka berdua berusaha mengalihkan perhatian dari pembicaraan misterius yang masih menggantung di antara mereka. Bagaimana jika ini benar-benar bisa membantu ayah? Rudy bertanya, memecah kebisuan di sekitarnya. Jika itu benar, kita harus bersiap untuk apapun yang terjadi. Tapi kita tidak bisa melupakan bahwa ini juga bisa jadi jebakan, jawab Rini. Nada suaranya mencerminkan kecemasan yang terlindungi. Mereka tiba di sebuah kafe kecil yang sepi. Aroma kopi yang hangat menyapa mereka, menciptakan suasana yang kontras dengan ketegangan yang mereka rasakan. Rudy mengambil tempat duduk di sudut dekat jendela, menunggu Arif dengan harapan yang bercampur ragu. Tak lama, Arif muncul, terlihat lebih serius dari biasanya. Maaf buat kamu nunggu, katanya, langsung mengalihkan perhatian pada Rudy dan Rini. Aku punya kabar penting. Rudy merasakan detak jantungnya meningkat. Apa kabar tersebut, Arif? Arif mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Kita perlu membicarakan biaya pengobatan ayahmu dan hal-hal lain yang mungkin berhubungan. Rini menyodorkan tangan, memperhatikan berkas itu. Apakah ada harapan dari segmen yang kita rencanakan? Tanyanya dengan nada khawatir. Harapan selalu ada. Namun, kita harus lebih dari sekedar mencari dana, Arif menjawab, menatap Rudy dengan intens. Ada informasi yang beredar tentang pengobatan alternatif. Hal ini mungkin tidak terdaftar secara resmi, tetapi beberapa orang melaporkan keberhasilan. Rudy terdiam, pikirannya melayang. Pengobatan alternatif? Apakah itu aman? Tidak ada jaminan, tapi ini bisa jadi peluang. Saat ini, dukungan kita sangat dibutuhkan, jelas Arif. Satu pertanyaan menggedor di dalam otak Rudy. Seolah-olah ia merasakan kehadiran suara misterius itu di belakangnya. Tapi, bagaimana jika kita menjelajahi rahasia yang selama ini tertutup? Tanyanya, mengalihkan fokus ke arah Rini dan Arif. Rahasia apa lagi yang kau maksud? Tanya Arif, jelas bingung. Rudy menatap keluar jendela. Teringat percakapannya membuat dadanya bergetar. Seseorang menghubungiku. Katanya ada orang-orang di sekitar kita yang tahu lebih dari sekadar tentang kondisi ayahku.
Mereka memiliki kebenaran yang bisa menyelamatkan. Rini menatapnya dengan rasa tidak percaya. Rudy, itu berisiko. Kita tidak tahu siapa mereka. Hal ini bisa jadi satu-satunya jalan kita. Jika kita tidak mencarinya, kita tidak pernah tahu, tegas Rudy, menyadari beraninya dirinya. Arif mengangguk, tampak merenungkan apa yang baru saja diungkapkan. Jika begitu, kita perlu menyusun rencana. Kita tidak bisa hanya bergerak sembarangan. Selanjutnya, mereka mulai menyusun langkah demi langkah, memastikan setiap keputusan yang diambil tidak membawa mereka pada jurang kegelapan. Dalam hati, Rudy berdoa agar keputusan ini membawanya lebih dekat pada harapan. Saat mereka beranjak keluar, semangat baru muncul di antara ketiganya. Namun, sebelum bisa menjauh, Rudy menerima pesan singkat lainnya. Ingat, Rudy. Aku tahu sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupmu. Temui aku malam ini. Hati Rudy berdegup kencang. Apa yang akan dia ungkapkan? Rudy merasa ketegangan dan harapan bersatu dalam dirinya. Seberapa besar suara misterius itu tahu? Mampukah dia berani mengambil langkah berikutnya dalam pencarian ini? Dan apakah kebenaran yang akan dia temui justru membawa angin segar atau tantangan yang lebih besar? Rudy melirik jam di tangannya, waktu terasa melambat. Setiap detik sudah seperti 1 jam, dan pikirannya berputar seputar pesan itu. Apa yang bisa begitu mengguncang hidupnya? Apakah itu tentang ayahnya? Rudy, kamu baik-baik saja? Suara Rini menembus lamunannya. Wajahnya terlihat cemas. Aku hanya memikirkan pesan yang aku terima, jawabnya, berusaha terlihat tenang. Apa isi pesannya? Tanya Arif, matanya tajam meneliti. Rudy menelan saliva. Seseorang menyebutkan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Kapan dan di mana? Rini buru-buru bertanya. Malam ini. Rudy menghela nafas, di tempat yang aku tidak tahu. Ini terlalu berisiko, Rudy. Kita tidak bisa begitu saja mengikuti suara misterius. Arif menolak, pandangannya serius. Tapi jika ini benar? Jika dia tahu cara untuk membantu ayahku? Rudy tidak bisa menahan nada putus asa yang mengisi suaranya. Tetaplah hati-hati. Kita tidak tahu siapa dia, jawab Arif, ketidakpastian mengambang di antara mereka. Dia tampak tahu lebih dari yang kau ketahui, Rudy bersikeras. Ayo kita temui dia. Dengan suluran semangat baru, mereka melangkah menuju tempat yang Rudy sebut. Suasana di luar kafe itu terasa berbeda, penuh dengan desakan harapan dan ketakutan, imbalan dari langkah-langkah yang mungkin membawa mereka ke sebuah kebenaran. Malam tiba dengan cepat, dan Rudy bisa merasakan getar jantungnya yang tak pernah jauh dari perasaannya. Keremangan jalanan membuat situasi terasa semakin mencekam. Rini dan Arif menemani, meski Rini masih tampak ragu, ketika mereka sampai di tempat yang dijanjikan, sebuah taman kecil yang ditandai dengan lampu temaram. Rudy merasakan ketegangan di udara. Awan gelap tampak mengelilingi bulan, seolah menambahkan suasana dramatis pada momen berharganya. Tapi yang tidak dia harapkan, terlintas dalam benak Rudy. Dia tak tahu apa yang akan terjadi. Tunggu di sini, Rudy memberitahu Rini dan Arif, merasa harus melangkah sendiri. Kakinya bergerak tanpa arahan, hati berdebar seperti akan meledak. Ia melihat sosok di ujung taman. Seorang pria mengenakan jaket hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Rudy merasa seolah ada magnet yang menariknya ke arah sana. Rudy, pria itu memanggil, suaranya dalam dan penuh tekanan. Akhirnya, kita bertemu. Siapa kamu? Tanya Rudy, berusaha menunjukkan keberanian meski gelisah.
Aku bisa membantumu. Tapi sebelum itu, kamu harus berani menerima kebenaran yang mungkin mengubah segalanya, jawab pria itu, menyibakkan bayangan wajahnya. Rudy merasakannya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengobatan ayahnya. Kebenaran yang mungkin menghancurkan yang sudah ia percayai. Ia terjebak dalam kebingungan, siap untuk menantang semuanya demi keluarga. Beritahu aku, Rudy menantang, suaranya tegas. Semangat hingga ke ujung syaraf, mendesakkan impuls untuk memahami segalanya bahkan jika itu bisa mengubah nasibnya. Pria itu tersenyum samar, seperti tahu persis apa yang sedang Rudy hadapi. Baiklah, mari kita mulai. Ini lebih dari sekadar kesehatan ayahmu, ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Sekarang semangat dan ketakutan berhadapan langsung, saat Rudy bersiap menghadapi kebenaran yang bisa merubah hidupnya selamanya. Apa yang akan terungkap? Apakah ia benar-benar siap? Kegelapan malam menjadi saksi bisu saat Rudy berdiri di hadapan pria misterius itu. Suara pria itu tegas, namun menyimpan nuansa keraguan. Apa yang kau mau ucapkan? Tanyanya, berusaha menjaga ketenangan di tengah derasnya getaran jantung. Pria itu tersenyum samar, seolah menakar setiap kata sebelum dilontarkannya. Apa kau berani mendengar kebenaran tentang keluargamu? Kebenaran yang selama ini tersembunyi dari pandanganmu. Rudy merasakan tangannya gemetar, ketidakpastian menggelayuti pikirannya. Keluarga apa yang kau maksud? Tanya Rudy, nyaris terbata. Namun keinginannya untuk tahu mengalahkan segala rasa takut, pria itu mulai berbicara, membongkar lapisan demi lapisan rahasia yang tidak pernah terbayangkan oleh Rudy. Ayahmu, dia bukan hanya seorang pekerja biasa. Dia memiliki ikatan dengan kelompok yang berjuang untuk hak-hak pekerja. Ini lebih dari sekadar kesehatan, ini tentang kekuatan dan jaringan yang bisa membantu melindungi mereka yang kurang beruntung dalam sistem ini. Satu sorotan terang mengenai kehidupan ayahnya memecah hati Rudy. Ia merasa terlempar ke dalam gelombang emosi. Kenapa mereka tidak memberitahu dia sebelumnya? Kenapa harus menyimpan semua ini? Keluarganya, yang selalu ia anggap sederhana, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa. Jadi, selama ini ayahku berjuang sendirian? Dia mungkin tak berjuang sendirian, Rudy. Namun, dia merasa takut untuk melibatkanmu, meski itu justru akan memberinya kekuatan. Harapan baru membara di dalam hati Rudy. Bagaimana aku bisa membantu? Jadilah bagian dari perjuangan ini. Karakter dan tekadmu bisa menjadi kunci untuk membangkitkan suara yang selama ini teredam. Dengan setiap kata pria itu, Rudy merasakan semangatnya kembali bangkit. Tanpa berpikir panjang, dia pun bertanya, apa yang harus aku lakukan? Pria itu menjelaskan bahwa ada rencana besar yang bisa mengubah permainan, tetapi membutuhkan seseorang yang kuat untuk melaksanakannya. Kau harus mengumpulkan tenaga lokal, mengajak mereka satu persatu untuk bersatu dalam perjuangan ini. Dengan cara itu, kalian bisa membuat perbedaan yang nyata. Rudy mengangguk mantap, mata berbinar penuh harapan. Aku akan melakukan apa saja. Satu hal lagi, pria itu menambahkan, suara mendesak, jika kau ingin melindungi keluargamu, jangan terjebak dalam ketakutan. Jangan sampai kehilangan harapan. Pastikan kau tetap maju, apapun rintangan yang menghadang. Kembali ke rumah, Rudy tahu tugasnya baru saja dimulai. Setiap langkah menuju rumah terasa lebih ringan, semangat baru menyala di dalam dirinya. Ia memikirkan pertemuan yang akan datang dengan Arif dan Rini, berharap mereka bersedia bergabung dalam perjuangan ini. Saat memasuki rumah, pemandangan ayahnya yang terbaring kembali menyentuh hatinya. Rudy mendekat, menggenggam erat tangan sang ayah.
Aku akan memperjuangkan apa yang terbaik tidak hanya untukmu, tapi untuk semua, bisiknya, suara bergetar penuh keyakinan. Ibunya menampakkan wajah penuh kecemasan. Rudy, apakah kau baik-baik saja? Ya, Ma. Sekarang aku tahu apa yang harus dilakukan, jawabnya, melemparkan senyum tulus. Setelah berbicara panjang, ia menjelaskan rencananya kepada Rini dan Arif. Semua ini bukan hanya tentang kita. Ini untuk semua yang mungkin berjuang seperti ayahku, tekan Rudy, meyakinkan mereka tentang pentingnya tindakan ini. Yang kau bicarakan akan mengubah hidup kita semua, ungkap Rini, terdengar bersemangat. Perjuangan Rudy tidak hanya melawan batasan yang ditetapkan oleh kehidupan, tetapi juga menggali kebenaran yang lebih dalam mengenai keluarganya. Dia merasakan kehadiran ayahnya di sampingnya, memotivasi untuk melangkah ke depan. Keesokan harinya, Rudy bergegas mengumpulkan semua yang dicintainya, bukan sekadar keluarga, tetapi juga komunitasnya. Dengan visi baru di depan, terlahirnya kekuatan untuk bersatu. Rudy mengambil langkah pertama untuk perubahan yang akan mengubah nasib mereka semua. Saat langkahnya semakin kompak dan bersatu, Rudy mendengar suara ayahnya berbisik dalam hati. Setiap pilihan memiliki risiko. Namun, ketika berjuang untuk kebaikan, kekuatan kita akan membimbing jalan. Perjuangan Rudy hanyalah awal dari kebangkitan kekuatan para pekerja di desanya. Dia tahu, di hadapannya terbentang perjalanan panjang yang dipenuhi tantangan. Namun, hati yang penuh semangat mengetuk di dalam dadanya, menghadapi masa depan yang lebih baik, mencari kebenaran di setiap langkahnya, dan saat melihat keluar, Rudy tersenyum, siap untuk menantang nasib, karena dia mengerti bahwa harapan baru sudah bersemi. Sekarang, saatnya kalian memberikan dukungan. Kalian harus berlangganan segera ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Jangan lupa komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.